sehingga kita menjadi orang yang sabar, misalnya seperti itu. Au hukmahu, utawa ngalap hukume Al-Qur'an, wahdahu khalih dewene dzikrun ila akhirih, atau kita bertujuan untuk mengambil hukumnya. Jadi karena kita tidak tahu dasar hukumnya, kemudian dibaca ayat-ayat Al-Qur'an itu yang memiliki dasar hukum. Tujuannya bukan membaca Al-Qur'annya, tapi mengambil hukumnya. Maka qiraah kita yang bertujuan zikir, mauidhah ataupun mengambil hukum itu diperbolehkan. Kal basmalati, kaya dene maca bismillah. Maca bismillah tujuan zikir, sudah hafal setiap hari. Mau mengerjakan sesuatu kita membaca bismillah. Walaupun dalam keadaan junub itu diperbolehkan karena niatnya tidak membaca Al-Qur'an tapi zikrun. Au atlaqo, utawa mutlakaken sapa muslim, atau membacanya tidak diniati apa-apa, hanya membaca gitu saja, tidak niat zikir, tidak niat mauidhah, tidak niat membaca Al-Qur'an, pokoknya mengucapkan kalimat yang aslinya itu adalah ayat Al-Qur'an. Fala yahrumu, mongko ora haram apa mazkur minal qiraah ila akhirih. Jadi ada perbedaan. Kalau kita sengaja membaca ayat Al-Qur'an maka haram, tapi kalau kita tidak sengaja membaca ayat Al-Qur'an walaupun bilisanihi, diucapkan, itu tidak dihukumi haram. Karena fungsi Al-Qur'an macam-macam, tidak hanya untuk bacaan tapi juga untuk zikiran, untuk mauidhah, untuk nasihat, atau untuk diambil hukumnya. Jadi ada perbedaan-perbedaan hukum pada saat membaca, sementara orang yang membaca itu memiliki hadas besar. Lianahu, ini alasannya kenapa kok tidak dihukumi haram membaca ayat Al-Qur'an, padahal itu jelas-jelas ayat Al-Qur'an. Lianahu, krana temen seduhune kelakuan iku layakunu ora ono apa qiraah iku Qur'anan Qur'an. Ini alasannya, karena apa yang diucapkan dan tidak disengaja ayat Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an, makanya tidak dihukumi haram. Illa bil qasdi, angin kelawan nejo. Jadi kita dihukumi membaca Al-Qur'an apabila kita disengaja. Dari sini saja kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa pada saat sholat membaca Fatihah itu juga harus disengaja, yang dibaca adalah Fatihah Al-Qur'an, bukan hanya membaca. Jadi harus diperhatikan dalam melakukan sholat, karena ada perbedaan di sini. Kita hanya mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an tanpa disengaja membaca Al-Qur'an, maka bukan Al-Qur'an lagi, walaupun kalimatnya sama, huruf-hurufnya juga sama. Naam, ya benar ya rumu. Benar kalau kita memiliki hadas besar itu diharamkan membaca Al-Qur'an. Kalau mengucapkan tanpa qasdul qiraah maka tidak haram. Jadi benar di sini haram kita membaca Al-Qur'an.
Tapi yajibu wajib apa qiraatul Fatihati maca Fatihah fi sholati junubin ing dalem salate wong kang junub. Faqadha kang kasepen sapa junub at-tahuraini ing persucen loro. Liddarurati krana darurat. Ini perlu diperhatikan. Benar kita pada saat memiliki hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran, tapi pada saat kita sholat dan sholatnya dalam keadaan junub, karena tidak ada perkara yang digunakan untuk bersuci, maka tetap diwajibkan membaca Al-Fatihah. Qiraatul Fatihah itu wajib. Dari sini juga bisa kita ambil dasar bahwa sholat itu dalam keadaan apapun harus dikerjakan, harus, tidak boleh ditinggalkan. Buktinya ini dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak ada air, jadi mandi tidak bisa, tayamum juga tidak bisa, kita tetap harus melakukan sholat. Tujuannya apa? Lihurmatil wakti, menghormati waktu. Waktu itu harus dihargai. Jadi kalau kita waktunya sholat, walaupun tidak memiliki wudhu atau bahkan dalam keadaan hadas besar, kita tetap harus melakukannya. Jadi jangan sampai karena keadaan yang ringan kita tidak melakukan sholat. Saya tidak sholat darurat karena mau pergi, sudah kadung macak misalnya, tidak boleh seperti itu, yahrumu. Jadi sholat harus kita kerjakan lebih dahulu. Lidarurati krana darurat, lidarurati tawakkufi sihati sholati krana mestine kandeke sae sholat alaiha ing atase Fatihah. Ini alasannya karena sholat itu bisa sah apabila kita membaca Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat pasti harus membaca Fatihah. Makanya Fatihahnya juga harus benar. Tidak boleh baca Fatihah salah. Misalnya kalau kita membaca Fatihah kurang satu huruf atau kurang satu tasdid misalnya, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi harus belajar yang benar-benar agar bisa membaca dengan bacaan yang benar. Faslun utawi iki fasal suci fi sifatil ghusli ing dalem mertelaaken bira-bira sifate adus. Jadi penyebab hadas besar sudah dibahas semua, kemudian juga dibahas perkara-perkara yang tidak diperbolehkan karena hadas besar. Kemudian di sini berpindah bab ke sifatul ghusli, perkara-perkara yang harus dikerjakan pada saat mandi besar agar hadas besarnya menjadi hilang. Jadi setelah hadas besar, solusinya melakukan mandi besar. Di sini pembahasannya. Wa qalul ghusli utawi luweh kidik-kidike adus al wajibi kang wajib apa ghuslun iku niyatu raf'il janabati, niat ngilangi jenabat. Paling ringan-ringannya mandi wajib itu yang pertama harus niat dengan niat menghilangkan
jenabat. Jadi bukan menghilangkan hadas saja, tapi langsung menghilangkan jenabat. Hanya saja nanti banyak, niatnya tidak hanya raf'ul janabati, tidak, tapi banyak. Yang pertama niatnya itu harus. Jadi pada saat mengambil air yang pertama itu kita sudah berniat. Kalau belum berniat, maka ambilan air tadi masih belum dihukumi mandi. Jadi harus diulang lagi, dianggap belum mengerjakan. Makanya harus diperhatikan, niat harus yang awal. Nggak boleh pada saat tengah-tengah mandi kemudian niat. Ya semua yang dikerjakan dari awal sampai tengah-tengah itu belum dihukumi mandi, harus diulang lagi. Fil junubi ing dalem wong kang junub, wal khaidi lan wong kang khed, wan nifasi, wal khaidi lan niat ngilangi khed, wan nifasi lan niat ngilangi nifas, fil haidi ing dalem pira-pira wong kang khed, wan nufasai lan pira-pira wong kang nifas. Jadi niatnya beda-beda. Kalau junub, kemarin sudah disebutkan beberapa hal yang menyebabkan junub. Maka niatnya raf'il janabati. Nawaitul ghusla li raf'il janabati. Kalau orang yang khed, niatnya nawaitul ghusla li raf'il haidi. Kalau yang nifas, nawaitul ghusla li raf'in nifasi. Jadi beda-beda. Ai raf'i hukmi dzalika, tegese ngilangaken hukume mengkono-mengkono junub ila akhirih. Jadi junubnya dihilangkan bagi orang yang junub. Kemarin termasuk berhubungan suami istri atau bermimpi. Kalau khed, ya pada saat sudah istibahatama utawa niat amrih wenange perkara yatawaqqafu kang dadi kandhek apa ma alal ghusli ing atase adus. Atau niatnya secara umum listibahati ma yatawaqqafu alal ghusli, misalnya niat agar diperbolehkannya mengerjakan sesuatu yang memerlukan mandi besar, itu boleh. Misalnya sholat, berarti nawaitul ghusla listibahatis sholah, karena sholat juga harus mandi besar apabila orang tersebut memiliki hadas besar. Atau mau membaca Al-Quran juga sama, listibahati qiraatil Quran. Jadi niatnya tidak hanya satu, tapi banyak. Au fardil ghusli, atau niat fardune adus. Berarti kalau yang ini niatnya nawaitul ghusla, nawaitu fardal ghusli, boleh, jadi banyak. Awil ghusli utawa niat adus al mafrudi kang den fardhuaken apa ghuslun, atau niatnya niat mandi yang diwajibkan. Nawaitul ghusla al mafrudo oleh. Awil wajibi utawa perkara kang wajib, maksudnya mandi wajib. Jadi lafadz fardun diganti dengan wajib juga.